maupun berbagai pendidikan lainnya. Dan tidak banyak juga masyarakat yang mengerti akan literasi itu sendiri, bahwa literasi itu berarti bukan tentang minat baca saja, tetapi tentang peka akan lingkungan sekitar, peka terhadap apa yang baik untuk pendidikan anak bangsa, karena anak-anak inilah yang akan menjadi penerus selanjutnya bangsa kita. Selanjutnya, pentingnya kesadaran berliterasi itu sangat mendukung keberhasilan seseorang dalam menangani berbagai persoalan. Melalui kemampuan literasi, seseorang tidak saja memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa mendokumentasikan sepenggal pengalaman yang menjadi rujukan di masa yang akan datang. Nah, inti dari program-program yang akan saya analisis ini yaitu program-program yang ada di kampung literasi ya, yang mulai dari hari Senin hingga hari Minggu itu program berjalan dengan sebagaimana biasanya. Yang hari Senin itu emak-emak mengaji, Selasa berkarya, Rabu rame, Rabu menari, Kamis numerasi, Jumat bersedekah, Sabtu tahsin, Minggu gerakan masyarakat sadar literasi. Pada penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti menggunakan model CSL UCLA untuk mengevaluasi program-program yang ada di kampung literasi. CSL UCLA itu adalah seperti yang Bapak Misloni katakan tadi, akronim dari Center for Study of Evaluation, University of California in Los Angeles. Model ini dikenalkan oleh Alkin. Model ini merupakan model evaluasi yang memiliki 5 dimensi, antara lain sistem asesmen, memberikan informasi tentang keadaan sistem, keadaan program, kemudian program planning yang membantu pemilihan program tertentu untuk memenuhi kebutuhan program. Yang selanjutnya itu program implementation yang menyediakan informasi untuk memperkenalkan program. Selanjutnya program improvement yang memberikan informasi tentang fungsi atau kinerja. Yang selanjutnya program certification yang memberi informasi tentang manfaat gunanya program itu tersebut. Pada awalnya, karakteristik model CSO UCLA ini ada 5 yang dikembangkan oleh Alvin tadi, tetapi Fernandes menyempurnakan model evaluasi ini yang sebagaimana dikutip oleh Arifin dan Jabar, memaparkan bahwa langkah-langkah dari model CSO UCLA ini terdapat 4 tahap. Yang pertama itu ada need assessment, program planning, formative evaluation, dan summative evaluation. Jadi lebih dikecilkan lagi lingkupnya. Jika dilibatkan dengan kampung literasi yang akan saya teliti ini, maka langkah-langkah yang akan dimasukkan sesuai dengan bagaimana cara mengevaluasinya itu seperti mulai dari yang pertama, need assessment itu yang memberikan informasi tentang keadaan sistem program penggerak literasi. Yang kedua itu program planning yang akan membantu memberikan penelitian pemilihan program apa saja yang layak untuk diteruskan. Selanjutnya, formative evaluation, pengevaluasian ketika program kampung literasi sedang berjalan. Jadi diteliti ketika program sedang berjalan. Yang ketiga itu summative evaluation untuk mengetahui ketercapaian program kampung literasi. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang akan saya jelaskan ini, yang akan saya teliti. Bagaimana program kampung literasi 26 ilir ini meningkatkan pemahaman literasi masyarakat. Yang kedua itu ada faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi berjalannya program kampung literasi 26 ilir. Yang selanjutnya ada batasi masalah. Dari pemaparan yang sebelumnya peneliti itu jelaskan, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas agar penelitian lebih terarah dan tetap pada sasaran. Fokus pada penelitian ini lebih pada evaluasi program-program yang berhubungan dengan literasi saja, agar berkesinambungan dengan apa yang peneliti jalani selama masa perkuliahan. Dengan menggunakan model CS UCLA, penelitian di luar batasan maka tidak akan dijelaskan lebih jauh atau hanya dijelaskan sebagai pengantar saja. Yang selanjutnya ada tujuannya. Tujuan penelitian ini diharapkan untuk menjawab dari rumusan masalah yang dijelaskan tadi, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya literasi untuk membangun generasi yang peka terhadap literasi. Untuk mengetahui selanjutnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya program kampung literasi 26 ilir. Adapun tinjauan pustaka yang perlu didapat itu dari Dewa GB Handra Divayana dan Gusti Ayu Desi Sudarmani dalam jurnalnya yang berjudul
mengevaluasi program sertifikasi komputer pada Universitas Teknologi Indonesia menggunakan model CSE UCLA. Selanjutnya ada Siska Andriani dalam jurnalnya yang berjudul Evaluasi CSE UCLA pada Studi Proses Pembelajaran Matematika. Yang selanjutnya ada Dewa Gede Hendra Dipayana lagi dalam jurnalnya yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Blended Learning di SMKTI Udayana menggunakan model CSE UCLA. Yang selanjutnya Dewa Gede Hendra Dipayana dalam jurnalnya yang berjudul Evaluasi Pemanfaatan e-learning menggunakan model CSE UCLA. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan itu penelitian jenis kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara. Peneliti menggunakan teknik wawancara dilakukan secara struktur dalam proses wawancara. Proses wawancara itu akan dilaksanakan menggunakan pedoman wawancara. Yang selanjutnya ada observasi. Peneliti melakukan observasi yang artinya peneliti akan mengamati langsung keadaan maupun situasi di kampung literasi 26 ini. Selanjutnya ada teknik dokumentasi, merupakan salah satu dalam mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan peneliti. Analisis data yang digunakan dalam peneliti adalah analisis model Mills dan Measurement. Dalam teknik ini akan dilakukannya penyaringan data. Atau menganalisis data yang telah diberikan oleh pengurus kampung literasi nanti melalui observasi dan wawancara peneliti. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduction data display dan conclusion. Adapun sumber data, data premier, sumber data ini adalah data yang diperoleh hasil dari wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang di kampung literasi 26 IPB. Selanjutnya ada data sekunder. Itulah kita bahas di baiklah. Sudah. Ya, mungkin itu saja presentasi dari hasil proposal saya. Terima kasih untuk Bapak Mulyadi dan Ibu Ning dan para teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah presentasi ya. Terima kasih Bapak. Kemudian Andi selanjutnya silakan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Mulyadi dan Bu Ning yang sudah mempersempatkan untuk hari ini. Tentu saja saya mempresentasikan rancangan dari penelitian saya yang berjudul dari analisis tingkat kepuasan terhadap kualitas layanan kita hasil dari semua titik usaha Susi Jaya dan langsung sebagai pendekatan. Tentu saja sebelum melakukan penelitian ini saya memaparkan mengapa saya mengambil judul tersebut. Perlu diketahui perpustakaan Universitas Jaya adalah salah satu perguruan tinggi yang sangat berfokus pada pengembangan layar digital. Sesuai arahan dari Bapak Rektor Anisaga selaku dan sejalan dengan visi dari UPT Universitas Jaya, baterainya yakni menjadikan perpustakaan sebagai baterainya habis ya. yang lengkap berbasis teknologi informasi yang menjawab tantangan perkembangan dunia perpustakaan dokumentasi dan informasi. Yang selanjutnya tentunya dalam mewujudkan upaya tersebut tidaklah mudah apabila dilakukan seorang diri. Oleh karena itu harus ada hubungan kerjasama antara PT Perpustakaan Universitas Sriwijaya dengan instansi lain dalam mengembangkan layanan digital tersebut. Dalam artikelnya yang berjudul layanan kita sebagai layanan favorit bagi mahasiswa perpustakaan Universitas Jaya yang ditulis oleh Betaria Febrianti selaku pustakawan di sana, yang layanan digital ini ada karena hasil kerjasama UPT Perpustakaan Universitas Jaya dengan platform global yang setidaknya menyediakan 200 unit komputer kepada perpustakaan Universitas Jaya. Selain itu, perpustakaan Universitas Jaya juga melakukan kerjasama dengan PT Inomobilis Bank Indonesia, Sampurna dan PT Sampurna terkait pengembangan layanan digital. Layanan digital sendiri terdapat
menyediakan ruang diskusi yang nyaman serta memiliki teknologi, menyediakan ruang media lengkap dengan komputer dan jaringan internet, menyediakan ruang akses jurnal, e-book, menyediakan ruang makan, ronda dan sholat. Ya Pak. Oleh karena itu saya sebagai peneliti ingin mengetahui bagaimana kualitas dari layanan digital tersebut yang diukur dari kepuasan pemustaka menggunakan pendekatan kami. Dari identifikasi masalah dan penelitian saya ada yang pertama ada beberapa komputer yang sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan oleh mahasiswa. Yang kedua, banyak mahasiswa yang mengambil paksa alat komputer secara sengaja. Yang ketiga, ada beberapa komputer yang diberikan sandi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, jaringan komputer internet seringkali lambat. Yang kelima, spesifikasi komputer tidak sesuai dengan keinginan pemustaka. Yang selanjutnya, batas masalah tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan kita hasil kerja semua perusahaan Sriwijaya dengan bahasa global. Dalam penelitian saya, rumus masalah saya buat 3, yaitu bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan digital dari hasil kerjasama komite perpustakaan Universitas Sriwijaya dengan bahasa global yang ditinjau dengan pendekatan Gano. Yang kedua, bagaimana tingkat kualitas layanan digital hasil kerjasama komite perpustakaan Universitas Sriwijaya dengan bahasa global yang ditinjau dengan pendekatan metode Gano. Terus yang ketiga, bagaimana posisi setiap dimensi kualitas layanan digital hasil kerjasama PT Perpustakaan Universitas Sriwijaya dengan Profesor Babel ditinjau dengan pendekatan metode Gano. Terus hipotesis penelitian hipotesis penelitian yang pertama Hanol bahwa tidak ada hubungan antara kepuasan pemustaka dengan kualitas layanan digital hasil kerjasama UBT Perpustakaan Universitas Sriwijaya dengan Profesor Babel. Yang salah satunya bahwa ada hubungan antara kepuasan pemustaka dengan kualitas layanan digital hasil kerjasama UBT Perpustakaan Sriwijaya dengan Profesor Babel. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan digital hasil kerjasama UBT Perpustakaan Universitas Sriwijaya dengan Profesor Babel. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kualitas layanan digital hasil kerjasama UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya dengan Profesor Babel menggunakan pendekatan Gano, serta untuk mengetahui posisi setiap dimensi kualitas layanan digital hasil kerjasama UPT Perpustakaan dengan Profesor Babel. Dari manfaat penelitian terdapat 2 manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Tiga pustaka dalam penelitian saya terdapat penelitian dari Eva Ellis yang berjudul dalam skripsinya yang berjudul kualitas layanan perpustakaan studi Tasman daerah provinsi Bangka Belitung. Yang kedua Morfikus Hidrayani dan yang berjudul aplikasi metode Gano dalam analisis indikator kualitas pelayanan di rumah sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Yang ketiga Dina Widya Putri dalam skripsinya yang berjudul pengukuran kepuasan pengguna perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menggunakan pendekatan model Gano. Yang keempat Mahfud Hadu dalam artikelnya yang berjudul analisis kualitas layanan perpustakaan menggunakan metode Gano di perpustakaan Universitas sendiri. Yang kelima Mirza Mahdi pada skripsinya yang berjudul evaluasi kualitas layanan e-commerce secara lokal dengan menggunakan metode Gano. Terdapat perbedaan serta persamaan dalam penelitian saya dengan penelitian sebelumnya, yakni yang pertama terdapat persamaan dalam melakukan penelitian ini sama-sama mengukur tingkat kualitas dan kepuasan terhadap barang dan jasa. Yang kedua terdapat persamaan dalam melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode Gano. Yang ada itu perbedaannya penelitian saya sebelumnya mengambil tempat
tempat serta populasi yang berbeda. Yang kedua, terdapat pengembangan penelitian dengan yang terdahulu di mana penelitian ini akan mengukur kualitas barang sesuai dengan kepuasan pengguna terhadap layanan digital yang terbentuk oleh UPT Perpustakaan Musri dan Langsung Sulawesi. Kerangka teori di sini ada definisi kepuasan perpustakaan menurut Fatmawati Araki, terus definisi kualitas menurut Jurnal, terus definisi kualitas layanan menurut Darwin. Langsung saja dengan melakukan penelitian dengan model Kano dapat diketahui bahwa metode Kano ini dikembangkan oleh Dr. Noriaki Kano dari Tokyo Rigo University pada tahun 1984. Metode Kano bertujuan untuk mengkategorikan atribut-atribut produk maupun jasa, seberapa baik atribut tersebut maupun memuaskan kebutuhan pelanggan. Salah satu metode sederhana maupun namun dalam meningkatkan produk dan layanan kepada pelanggan. Metode ini suatu yang dikelompokkan dengan atribut-atribut yang dianalisis berdasarkan persepsi pelanggan dan efeknya terhadap kepuasan pelanggan. Hasil analisis sangat membutuhkan menciptakan suatu consumer experience. Metode Kano juga mengklasifikasikan atribut-atribut produk baik barang maupun jasa, hubungan antara kepuasan pelanggan dan fasilitas, layanan atau fungsi produk dan jasa sesuai dari diagram Kano. Nah, ini contoh diagram Kano, diagram pengukuran Kano. Terus dari atribut-atribut itu ada 6 atribut. Yang pertama artifact examine needs, yang kedua one dimensional, yang ketiga must be, yang keempat independent, yang kelima reference, yang keenam quantitative. Selanjutnya metodologi penelitian dan penelitian saya, jenis penelitiannya menggunakan pendekatan Kano, lokasi penelitian di PT Perpustakaan Universitas Sriwijaya, populasinya mahasiswa unsri dengan jumlah 25.000 mahasiswa. Sampelnya dari 25.000 mahasiswa itu menggunakan rumus Shopee dari jumlah populasi sekitar 10%, maka akan diambil ditarik sampel 10 orang. Jenis dan sumber data primer, sekunder. Terus teknik pengumpulan datanya ada observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Ini skala pengukurannya menggunakan skala penilaian Likert. Terus uji validitasnya menggunakan rumus produk momen Korean Style. Terus uji reliabilitasnya menggunakan teknik from alpha. Variabel penelitian ada terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas yang digunakan dengan simbol X menjadi variabel dengan variabel ini diberikan simbol X yang akan menjadi variabel ini adalah kualitas layanan digital. Variabel terkait diberikan dengan simbol Y menjadi variabel ini adalah tingkat kepuasan pemustaka. Teknik analisis datanya adalah identifikasi atribut, pembuatan kuesioner Kano, membentukkan klasifikasi atribut berdasarkan model Kano, menentukan nilai better dan worst-nya. Sekian, terima kasih. Ya, itu bisa diulang lagi.